dulu ya untuk siang hari ini. Baik, pembahasan pertama uji ya Bu. Dani, Hadir Bu. Ais, Hadir Bu. Aca, hadir Bu. Devi, nggak hadir Bu. Mana dia? Nanti katanya Bu. Baik, materi kemarin kita bahas tentang lukis. Ada yang tahu nggak pengertian lukis itu apa? Kemarin kan sudah dijelaskan Bu. Gambar ya, gambar Bu. Betul, jadi nggak hanya Bu, ya. mencurahkan ekspresi ke atas kanvas Bu. Betul. Ada tahu nggak? Ada yang tahu nggak itu alat-alat dari lukis selain kuas dan cat? Bu, Ya. mana Bu? Apa? Itu pisau walet Bu. Sama betul, sama cat. Jenis-jenis cat untuk di atas kanvas apa aja? Ada tahu nggak? Jenis-jenis cat. Ada dua kan Bu? Ya, ada Minyak dua. sama akrilik Bu. Terus, berarti memahami ya materi yang sebelumnya. Iya Bu. Terus nah, untuk teknik-teknik dasar dalam seni lukis ada enggak? Belum Bu. Kemarin sudah dijelaskan, tadi ya kalau Enggak Bu. sebentar ya. Karena banyak yang tidak tahu tentang teknik-teknik lukis seperti ini, kita akan mengulang lagi materi yang itu. Ya Bu. Materi yang pertama itu ada teknik pensil. Teknik pensil dan lukis menggunakan pensil sebagai media utama. Yang kedua itu teknik cat air. Menggunakan larutan cat air yang diaplikasikan pada kertas atau media lainnya. Yang ketiga ada teknik palette knife atau teknik menggunakan pisau palet, spatula sebagai alat utamanya. Yang terakhir itu ada teknik cetak menggunakan stainless, tempel atau benda lainnya. Kita paham belum sama teknik-teknik dalam seni lukis? Selanjutnya
unsur gelap terang itu sangat diperlukan dalam melukis? Yang tahu nggak? Biar lukisannya itu hidup, Bu. Betul. Terus mengapa menggunakan bidang-bidang geometris atau menggunakan bidang-bidang lengkung di dalam lukis? Yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke. Di sini kita memerlukan bidang atau bidang garis yang tajam atau lengkung untuk memberikan kepastian atau keberanian yang menyisakan ruang untuk keraguan, memberikan kesan bahwa seniman ingin memiliki kendali penuh dan ingin menyampaikan pesan secara luas. Selanjutnya, bidang geometris yang saling bersinggungan dan menggaris tegas menciptakan ritme yang cepat dan penuh energi, hampir terasa seperti mesin atau musik modern. Yang ketiga, untuk modernitas, yaitu garis ini sering dikaitkan dengan struktur perkotaan, teknologi, dan desain digital yang rapi. Dan paham nggak dari materi yang dijelaskan tadi? Paham, Bu. Ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi kita tadi tidak? Bentar ya. Gak ada yang bisa nih kasih kesimpulan. Ya, silakan guys. Tadi dapat disimpulkan, Bu, kalau lukisan itu sebagai media ekspresi. Lukisan itu tidak sekedar menjadi objek, melainkan cara seniman mengolah unsur fisik seperti garis, bidang, dan warna. Itu tuh untuk menyampaikan perasaan atau isi ide di bidang dua dimensi. Nah, dan secara unsur visual, sebagai bahasa, setiap unsur memiliki peran psikolog, garis tegas, dan bidang geometris memberikan kesan modern, berani, dan terstruktur. Begitupun sebaliknya, garis yang lembut dan gradasi menciptakan kesan alami dan kritis yang tenang. Mungkin itu saja, Bu. Betul. Mungkin untuk tambahan dari simpulannya, di lukis kita juga menguatkan karakter, yaitu pemilihan teknik visual seperti menggunakan bidang
Assalamualaikum.